Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai penyakit genetik atau penyakit menurun pada pewarisan sifat. Penyakit menurun atau penyakit genetik ini disebabkan adanya kelainan pada gen dan akan diturunkan pada keturunannya. Beberapa penyakit menurun ada yang terpaut pada autosom dan ada yang terpaut pada gonosom. Tentu kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan autosom dan gonosom. Autosom adalah kromosom tubuh, sedangkan gonosom adalah kromosom kelamin. Contoh penyakit menurun antara lain adalah buta warna. Ini kelainan yang tidak dapat membedakan warna. Jadi terpaut pada gonosom X. Buta warna ada yang buta warna total. Jadi tidak bisa membedakan semua warna sehingga kelihatan hanya warna hitam dan putih. Kemudian ada buta warna sebagian. Ini hanya tidak bisa membedakan beberapa warna tertentu saja. Misalnya merah atau hijau. Macam genotip pada buta warna, seorang perempuan normal ini mempunyai kromosom kelamin atau gonosom X dan X. Sedangkan seorang laki-laki normal gonosomnya X dan Y. Tetapi kalau misalnya di dalam kromosom X-nya itu ada gen buta warna, maka pada laki-laki ini akan menyebabkan seorang laki-laki menderita buta warna. Karena dalam kromosom X-nya ada gen buta warna. Jadi genotipnya XBY. Jadi diberi tanda atau huruf B diambil dari huruf depan buta warna dengan huruf kecil atau resesif. Sedangkan kalau pada perempuan, satu kromosom X-nya ini ada gen buta warna, maka dia dikatakan sebagai karier. Jadi karier ini adalah seorang perempuan yang tidak menderita buta warna, tetapi dia memiliki gen buta warna, sehingga nanti yang akan bisa diturunkan pada keturunannya. Jadi dia tidak sakit, tapi dia bisa menurunkan gen pada anak-anaknya. Tapi kalau kedua kromosom X-nya ini terdapat gen buta warna, jadi nanti genotipnya XB dan XB, maka ini adalah seorang perempuan yang menderita buta warna. Jadi macam genotip, kalau pada laki-laki itu hanya ada dua, normal atau sakit. Sedangkan pada perempuan ada 3 macam genotip, yaitu normal, sakit, dan karier. Ini adalah contoh untuk tes buta warna. Kalian bisa melihat, kalau kalian bisa membaca angka apa yang tertera pada gambar ini, maka kalian tidak menderita buta warna. Jadi di dalam bulatan-bulatan itu ada beberapa angka yang tertulis. Silakan kalian mencoba untuk memperhatikan dan menebak ada angka berapa saja. Selanjutnya adalah hemofili. Ini kelainan pada proses penggumpalan darah sehingga darah sulit membeku. Macam genotipnya, perempuan normal seperti tadi XX, untuk laki-laki normal XY. Maka untuk kode gen hemofili kita beri simbol huruf H resesif pada kromosom X. Karena memang terpautnya pada kromosom X. Sehingga kalau pada kromosom X-nya ada satu gen hemofili, maka seorang laki-laki akan menderita hemofili. Tetapi kalau pada perempuan ada satu kromosom X-nya yang terdapat gen hemofili,
maka dia adalah karier atau sebagai pembawa sifat. Tapi dia tidak sakit. Tetapi kalau pada perempuan di dalam kromosom X-nya kedua-duanya ada gen hemofili, maka ini adalah perempuan yang menderita hemofili dan bersifat letal. Artinya letal ini mematikan. Jadi begitu dilahirkan seorang bayi perempuan menderita hemofili, maka dia akan meninggal. Ini yang dikatakan bersifat letal. Selanjutnya adalah contoh pewarisan penyakit menurun atau penyakit genetik. Bila seorang ibu karier hemofili dan ayahnya normal, bagaimana kemungkinan pada anak-anaknya? Maka kita akan mencari dulu genotip dari induk atau P. Ibunya karier berarti di dalam satu kromosom X-nya ada satu gen pembawa sifat hemofili. Jadi kita menuliskan genotipnya XHX. Sedangkan ayahnya normal, maka kromosom laki-laki adalah XY. Dari situ nanti akan bisa dicari gametnya. Jadi gametnya 2 untuk yang perempuan XH dan X, sedangkan yang laki-laki adalah X dan Y. Bagaimana kemungkinan pada anak-anaknya? Untuk memudahkan, kita akan membuat diagram pembastaran atau diagram papan catur. Dimasukkan gamet pada kotak A dan B untuk yang ibu, jadi XH dan X. Kemudian untuk kotak C dan D, ini gamet untuk ayah, jadi X dan Y. Kemudian kemungkinan anak-anaknya ada 4 kemungkinan. Jadi pada kotak 1 ini adalah gabungan dari gamet A dan C. Sehingga XH dan X. Pada kotak 2 ini gabungan dari B dan C ya, B dan C. Sehingga X dan X. Kemudian kotak 3 ini A dengan D. Sehingga XH, Y. Kemudian kotak 4 ini B dengan D, maka ada XY. Sehingga perbandingan untuk atau kemungkinan pada anak-anaknya, pada kotak 1 ini adalah perempuan karier. Hanya 1 maka 25%. Pada kotak 2 ini berarti perempuan normal, juga 25%. Sedangkan pada kotak 3 ini adalah laki-laki yang menderita hemofili. Kemudian pada kotak keempat ini laki-laki yang normal. Jadi kemungkinan pada anak-anaknya nanti kalau lahir anak perempuan maka kemungkinannya karier dan normal. Tapi kalau lahir anak laki-laki maka kemungkinannya sakit dan normal. Semoga kalian bisa mengerti untuk ini. Selanjutnya adalah golongan darah. Golongan darah seseorang ditentukan oleh sejenis protein yang ada pada darah yang disebut dengan agglutinogen dan agglutinin. Untuk sifat keturunan pada golongan darah ini dibawa oleh protein yang diberi nama isoagglutinin. Jadi nanti disimbolkan dengan huruf I. Jadi kependekan dari isoagglutinin. Untuk penentuan genotip golongan darah. Jadi golongan darah ada 4 menurut golongan darah ABO. Jadi A, B, O, dan AB. Untuk golongan darah A, ada 2 macam genotip. Jadi homozigot dan heterozigot. Kalau homozigot, kita menuliskan jadi dengan isoagglutinin tadi, simbolnya I. Kemudian di atas diberi huruf A untuk golongan darah A. Kalau dia homozigot, maka IA dan IA. Tetapi kalau dia heterozigot, maka satunya adalah 0. Jadi atau kosong ya. Jadi IA atau O boleh menyebutnya seperti itu. Jadi
IA dan IO. Kemudian kalau golongan darah B ini juga ada dua macam genotip, homozigot dan heterozigot, sama pada golongan darah A. Sedangkan untuk golongan darah O ini genotipnya hanya satu macam saja, jadi IO dan IO. Golongan darah AB juga satu macam, jadi genotipnya IA dan IB. Ini harus diperhatikan kalau nanti akan menentukan golongan darah pada keturunannya. Jadi harus bisa menentukan genotip dari induk. Sekarang kita akan berlatih untuk contoh pewarisan golongan darah. Seorang ayah bergolongan darah A homozigot dan ibu bergolongan darah B heterozigot. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah pada anak-anaknya? Maka harus dicari dulu genotip dari parental atau P atau induknya. Di mana tadi ayah golongan darahnya A homozigot. Karena homozigot maka sama, jadi IA dan IA. Kemudian ibu golongan darahnya B heterozigot, jadi tidak sama, hetero, IB, IO. Kemudian gametnya yang A, IA, dan IA. Untuk yang B, IB, dan IO. Bagaimana kemungkinan pada keturunannya atau filialnya? Maka untuk memudahkan, kita membuat diagram pembastaran atau diagram papan catur. Ini pada dasarnya sama dengan monohibrida. Jadi persilangan dengan satu sifat beda. Jadi pada kotak AB kita masukkan gamet dari ibu, IA dan IA. Kemudian pada kotak CD kita masukkan gamet IB dan IO. Nah, pada kotak A ini adalah perpaduan dari gamet A dan C. Pada kotak 1. Pada kotak 2 ini perpaduan dari B dan C. Kemudian pada kotak 3 ini gabungan dari A dengan D. Dan kotak 4 gabungan dari B dengan D. Jadi kemungkinan golongan darah pada anak-anaknya kita bisa lihat pada kotak 1 IA IB ini adalah golongan darah AB. Kotak 2 juga IA IB. Maka golongan darah AB ada 2 atau 50%. Kotak 3 dan 4 ini juga sama, jadi IA dan IO. Maka ini artinya adalah golongan darah A heterozigot. Sehingga pada anaknya nanti kemungkinannya akan bergolongan darah AB atau bergolongan darah A dengan perbandingan yang sama. Jadi seperti itu pembahasan untuk beberapa penyakit menurun. Supaya kalian nanti lebih bisa memahami, maka ada beberapa latihan yang harus dicoba untuk dikerjakan. Yang pertama, seorang wanita bergolongan darah AB menikah dengan laki-laki bergolongan darah O. Bagaimanakah sifat golongan darah pada anak-anaknya? Yang kedua, seorang ibu yang buta warna dan ayahnya normal, bagaimanakah kemungkinan pada keturunannya? Demikian, semoga akan bisa mengerjakan. Selamat berlatih. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.